Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Azhar, NIM 063 15219. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peta kendali atribut sebagai berikut. Baiklah teman-teman, saya akan langsung menjelaskan tentang peta kendali atribut. Ini adalah struktur dari peta kendali. Peta kendali sendiri terdiri dari peta kendali variabel dan peta kendali atribut. Pertama-tama, apa itu data atribut? Yang pertama yaitu merupakan data kualitatif yang dapat dihitung untuk pencatatan dan analisis. Yang kedua, data atribut diperoleh dalam bentuk unit-unit ketidaksesuaian dengan spesifikasi atribut yang diterapkan. Ketiga, dikatakan atribut jika unit produk diklasifikasikan sebagai cacat atau tidak cacat yang menuruti data spesifikasi yang diberikan atau sejumlah spesifikasi. Yang keempat, contoh data atribut adalah banyaknya jenis cacat pada produk, ketiadaan label pada kemasan produk, dan lain-lain. Yang terakhir, grafik pengendali kualitas proses data atribut juga dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahan baik pada tingkat umum maupun pada tingkat yang lebih mendetail. Keuntungan dan kekurangan peta kendali atribut. Untuk keuntungannya, karakteristik kualitas tertentu hanya dapat diobservasi sebagai atribut. Dapat menganalisis banyak karakteristik kualitas. Peta kendali atribut dapat dipahami oleh semua level. Sedangkan untuk kekurangannya, informasi dari peta kendali atribut tidak menggambarkan tingkat kesesuaian dengan spesifikasi. Membutuhkan ukuran yang lebih besar dari peta kendali variabel. Macam-macam variasi. Variasi dalam objek. Semisalnya, kehalusan dari salah satu sisi dari suatu produk tidak sama dengan sisi yang lain. Lebar bagian atas suatu produk tidak sama dengan lebar bagian bawah. Sedangkan variasi antar objek, semisalnya suatu produk yang diproduksi pada saat yang hampir sama mempunyai kualitas yang berbeda atau bervariasi. Variasi yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu produksi. Misalnya produksi pagi hari hasilnya berbeda dengan hasil produksi siang hari. Penyebab timbulnya variasi. Untuk penyebab khusus, itu terjadi saat berada di luar batas kendali, sedangkan penyebab umum itu terjadi melekat pada sistem. Ini adalah tipe data ukuran sampel. Di sini di keterangannya ada peta kendali atribut dan variabel, dan contoh-contoh ukuran sampelnya. Kemudian langkah-langkah pembuatan peta kendali atribut. Yang pertama, menetapkan tujuan dan karakteristik kualitas yang akan dikendalikan. Yang kedua, tentukan tipe data yang akan digunakan, bisa menggunakan discrete dan continue. Yang ketiga, tentukan pendekatan sampling. Bisa menentukan ukuran subgrup rasional atau frekuensi sampling. Yang keempat, tentukan peta kendali yang sesuai. Bisa menggunakan peta P, NP, C, dan U, dan lain-lain. Yang kelima, lakukan sampling dan pencatatan data pada lembar data yang sesuai. Yang keenam, menghitung garis tengah dan batas kendali awal. Ini adalah kalau menggunakan untuk peta P. Kemudian yang ketujuh, koreksi garis tengah dan batas kendali. Untuk peta atribut, hilangkan titik di luar batas kendali dan tidak disarankan menghilangkan titik di bawah batas kendali. Yang kedelapan, implementasikan peta kendali, monitor stabilitas proses melalui peta kendali. Jika terjadi signal tertentu, ambil tindakan yang perlu. Yang kesembilan, hitung ulang garis tengah dan batas kendali jika terjadi perubahan proses secara signifikan. Ini adalah rumus-rumus control chart. Bisa dilihat sendiri, ada jenis-jenis chartnya, ada X-bar, peta R, MR, peta P, NP, C, dan U.
Peta kendali P. Diagram kontrol ini berfungsi untuk memonitor tingkat kecacatan produk. Diagram kontrol P adalah diagram yang menggambarkan variasi proporsi cacat suatu proses produksi sampel dari waktu ke waktu. Langkah-langkah perhitungan secara manual adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung P pada data. Yang kedua, menghitung batas kontrol P dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, membuat diagram antara P pada setiap tahap urutan pengamatan. Kemudian untuk peta kendali NP. Diagram kontrol NP adalah diagram yang menggambarkan variasi jumlah cacat suatu proses produksi sampel dari waktu ke waktu. Langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, menghitung NP pada data. Yang kedua, menghitung batas kontrol NP dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian, diagram pada setiap pengamatan. Kapabilitas proses. Kapabilitas proses adalah kemampuan suatu proses untuk beroperasi sesuai dengan standar yang ditentukan. Suatu proses dikatakan capable jika proses terkendali. Misalnya diketahui dari peta kendali yang dibuat berdasarkan check sheet. Kemudian memenuhi batas spesifikasi yang ditentukan oleh pihak manajemen berdasarkan spesifikasi alat, pertimbangan-pertimbangan tertentu, perusahaan, dan lain-lain. Kemudian mempunyai tingkat presisi atau ukuran kedekatan nilai pengamatan yang satu dengan nilai pengamatan yang lain. Kemudian memiliki akurasi, ukuran kedekatan nilai pengamatan dengan nilai target yang tinggi. CP atribut. Terdapat 3 kejadian berkenaan dengan proses CP, yaitu yang pertama, apabila CP kurang dari 1, artinya batas spesifikasi perusahaan lebih kecil daripada sebaran data pengamatan. Dan proses ini bisa dikatakan dalam keadaan kurang baik. Kemudian, bila CP sama dengan 1, artinya batas kendali spesifikasi perusahaan sama dengan sebaran data pengamatan. Proses ini bisa dikatakan dalam keadaan baik. Kemudian, apabila CP lebih dari 1, artinya batas spesifikasi perusahaan lebih besar daripada sebaran data pengamatan. Bisa dikatakan proses ini adalah keadaan yang sangat baik. Tetapi perbaikan proses secara terus-menerus masih tetap dilakukan. Indeks CPK, yaitu indeks yang dapat digunakan untuk menyatakan tingkat akurasi sekaligus presisi. Nilai CPK dipengaruhi oleh ukuran lokasi dan variabilitas proses. Ada kejadian yang berkenalan dengan nilai CPK, indeks CPK, yaitu yang pertama, nilai CPK kurang dari 0 berarti rata-rata proses di luar batas spesifikasi. Yang kedua, nilai CPK sama dengan 0 berarti rata-rata proses sama dengan salah satu spesifikasi. Yang ketiga, nilai CPK lebih dari 1 berarti variasi proses semuanya terletak di dalam batas-batas spesifikasinya. Baik, itulah presentasi mengenai peta kendali atribut. Kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.